Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pintar banget. Nah, hari ini apakah semuanya masuk? Ada yang tidak masuk, Ibu. Ada yang nggak masuk? Siapa namanya? Brian, Ibu. Brian kemana? Brian izin, Ibu. Oh, izin. Berarti Brian aja ya yang nggak masuk, semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak. Tadi bangun tidur, anak-anak itu yang dibuka apanya dulu sih? Kita kalau bangun tidur itu apanya dulu sih? Buka mata, benar sekali. Kemudian tadi anak-anak ke sini ke sekolah itu pakai motor ya. Terus jalannya ke sini itu pakai apa? Pakai kaki. Terus tadi kalau sebelum berangkat sekolah itu kalian kan makan. Ya kan, pastinya udah sarapan belum? Udah. Oke. Terus tadi masakan ibunya kalian apa? Tadi masak apa? Makan apa? Rasanya apa? Enak, gurih. Nah, itu pakai kita merasakan itu pakai apa sih? Pakai lidah, benar banget. Terus tadi itu kalian kalau kalau pas bangun tidur itu jam sebelum bangun tidur itu kan pasti ada azan subuh nih. Kalian mendengarkan pakai apa? Pakai telinga. Benar sekali. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bentuk dan fungsi panca indera ini, bukan tadi sudah memantik kalian ya dengan tadi bangun tidur itu kita membuka mata, kemudian ke sini jalan kaki sebelum berangkat tadi makan dan kita merasakan dengan yang namanya lidah. Kemudian di sini Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan menjelaskan bentuk dan fungsi panca indera. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu yaitu yang pertama dapat menyebutkan 5 panca indera manusia dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi setiap panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga memberikan contoh cara menggunakan panca indera. Dan yang keempat memahami pentingnya menjaga kesehatan panca indera. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian itu lebih semangat lagi. Ya, coba berdiri, kita tepuk panca indera. Ada yang udah tahu? Oh, belum tahu. Oke, jadi Ibu contohin dulu ya. Tepuk panca indera itu, tepuk panca indera, prok prok prok, panca indera ada 5, prok prok prok. Yang pertama itu mata, prok prok prok. Yang kedua ada hidung, yang ketiga ada telinga, ada kulit dan ada lidah. Oke? Udah tahu? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Panca indera ada 5. Yang pertama itu mata. Yang kedua ada hidung. Yang ketiga ada telinga. Ada kulit dan ada lidah. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Panca indera ada 5. Yang pertama itu mata. Yang kedua ada hidung. Yang ketiga ada telinga. Ada kulit dan ada lidah. Oke, pintar sekali. Next ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu panca indera? Jangan dibaca dulu ya. Ada yang tahu nggak apa itu panca indera? Belum tahu? Baik, di sini Ibu mau menjelaskan apa sih itu panca indera. Panca indera itu adalah panca itu 5, kemudian indera itu anggota tubuh kita yang terdapat 5 tadi.
Nah, panca indera ini ada 5 alat tubuh yang berfungsi untuk merasakan rangsangan dari luar seperti cahaya, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Nah, tanpa panca indera ini kita tuh tidak bisa melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh. Nah, 5 panca indera tadi itu apa sih? Ada yang tahu? Yang pertama. Mata. Oh ya benar, mata. Kamu? Telinga. Lidah, terus kulit, terus hidung. Pintar. Oke, next. Nah, ini macam-macam panca indera itu ada 5. Yang pertama ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, mata ini yaitu untuk indera penglihatan, dan telinga ini untuk indera pendengaran, kemudian hidung ini indera penciuman, dan lidah indera perasa, kemudian kulit untuk indera peraba. Nah, di sini yang pertama ada mata, indera penglihatan. Nah, mata ini digunakan untuk melihat cahaya, warna, kemudian bentuk, dan bagian penting mata ini seperti kelopak mata, bulu mata, dan pupil. Nah, mata ini tuh perlu dirawat dengan cara seperti tidak membaca di tempat gelap atau tidak menggosok ya, agar matanya itu tidak merah. Nah, di sini ayo kita praktekkan. Tunjuk bagian mata dan sebutkan fungsinya. Ada yang bisa? Mata mana ya? Ini mata. Terus kemudian dalamnya ada apa? Ada ada pupil, ada kornea gitu ya. Oke. Nah, di sini bagian-bagian matanya, di sini ada gambar-gambarnya. Ada otot mata, sklerea, pupil, iris, kornea, lensa mata, dan saraf mata. Nah, di sini bagian-bagian mata ini. Yang pertama kornea. Kornea ini tuh berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian pupil itu yang ini ya teman-teman, berfungsi untuk tempat lewatnya cahaya. Kemudian iris ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi iris tuh ini. Kemudian yang keempat, lensa mata ini tuh berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh pada retina. Jadi lensa mata ini nanti jatuhnya di retina ini ya. Kemudian retina ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan yang keenam, saraf mata. Saraf mata itu terdapat di sini, berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya ke otak. Kemudian yang ketujuh, sklerea, yaitu berfungsi untuk pelindung putih yang menjaga bentuk bola mata. Jadi sklerea itu yang putih-putih ini, di mata kita yang putih-putih itu. Kemudian otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita. Jadi kalau tidak ada otot, kita tidak bisa menggerakkan ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, next selanjutnya telinga, yaitu indera pendengaran. Telinga ini membantu kita mendengar berbagai suara. Bagian telinga ini seperti daun telinga, terus gendang telinga, dan ini penting untuk menangkap suara ya. Nah, praktek. Sekarang kita dengarkan berbagai bunyi di sekitar. Ada yang tahu ini bunyi apa? AC. Oh, bunyi AC, benar. Terus bunyi apa lagi ya? Oh, itu bunyi itu. Apa teman-teman? Plastik. Iya, plastik, benar. Nah, sekarang di sini ada bagian-bagian telinga. Nah, telinga itu dibagi menjadi 3 ya. Ada telinga luar, tengah, dan telinga dalam. Kemudian ada telinga dalam, yaitu terdiri dari rumah siput yang mengubah getaran suara menjadi sinyal atau pesan untuk dikirim ke otak. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran ini adalah alat keseimbangan tubuh. Ini itu untuk menjaga kita agar tidak jatuh saat berdiri, berjalan, atau berputar. Kemudian yang terakhir ada saraf pendengaran, yaitu mengirim pesan suara dari rumah siput ke otak. Next, di sini ada hidung, yaitu indera penciuman. Hidung ini digunakan untuk mencium bau harum dan tidak enak. Kemudian lubang hidung dan bulu hidung membantu menyaring udara dan bau yang masuk. Nah, praktekkan. Cium bau di sekitarmu dan sebutkan baunya. Ini bau apa sih? Oh, parfum, pewangi ruangan. Oke, pintar. Next, nah di sini ada bagian-bagian hidung. Di sini ada gambarnya ya. Kemudian bagian hidung dan fungsinya. Yang pertama ada lubang hidung, yaitu pintu masuknya udara ke dalam hidung. Kemudian ada rambut hidung. Di sini nggak ada tulisannya rambut hidung, jadi ibu tambahin, yaitu untuk penjaring udara. Fungsinya untuk menyaring debu, kotoran, atau kuman yang ikut terhirup
agar tidak masuk ke paru-paru. Kemudian ada rongga hidung, yaitu tempat masuknya udara menuju tenggorokan, dan di sini itu udara juga dilembabkan dan disesuaikan suhunya. Kemudian ada selaput lendir, yaitu menghasilkan lendir atau ingus. Di sini kan terdapat seperti ingus gitu ya. Nah, ini itu berfungsi untuk menangkap kotoran halus atau kuman yang lolos dari rambut hidung dan menjaga agar hidung itu tetap lembab. Kemudian ada saraf pembau. Nah, ini tuh kita kalau ke tempat sampah itu kan pasti bau asam, nggak enak itu ya. Nah, ini tuh lewat saraf pembau ini, penerima bau ini tuh untuk menangkap aroma seperti wangi masakan ibu atau wangi masakan di restoran, dan bau tempat sampah yang baunya tuh asam gitu ya. Next, di sini yaitu lidah, indera pengecap. Lidah ini membantu kita untuk merasakan rasa makanan seperti manis, asin, asam, dan juga pahit. Nah, di sini praktekkan. Sebutkan makanan favoritmu dan rasanya. Es krim. Es krim, rasanya apa? Manis. Manis, bakso. Asin, oke. Nah, di sini ada bagian-bagian lidah. Di sini terdapat gambarnya. Oke, Ibu di sini aja. Nah, Ibu jelaskan yang bintil-bintil ini namanya papila. Ini tuh saraf-saraf kecil yang bisa merasakan rasa makanan. Kemudian yang di ujung depan sini, ini tuh namanya paling pintar merasakan rasa manis, seperti contohnya permen atau coklat. Kemudian di samping depan, di sini, ini samping depan ini kanan kiri, ini tuh merasakan asin. Jadi kita kalau makan garam, tapi kan kita nggak mungkin ya makan garam, pasti kayak rasa masakan itu kan asin gitu ya. Terus kita makan keripik gitu. Kemudian di samping belakang ini namanya rasa asam. Jadi seperti kita kecut ya, minum lemon seperti itu. Kemudian yang pangkal belakang. Nah, ini pangkal belakang, yang paling belakang ini merasakan rasa pahit. Contohnya kalau adik-adik minum obat, pernah minum obat? Nah, itu kan rasanya pahit ya, gak enak. Iya, benar. Next, selanjutnya yaitu kulit. Nah, kulit ini adalah indera peraba. Kulit ini alat peraba yang membantu kita merasakan halus, kasar, dingin, atau panas. Dan kulit ini melindungi seluruh tubuh kita dan memiliki banyak sekali saraf. Nah, di sini ayo praktekkan raba benda halus dengan kasar di sekitarmu. Apa yang halus? Permeja muka. Oke. Next. Di sini ada bagian-bagian kulit. Di sini sebenarnya banyak bagian-bagian kulitnya, tapi Ibu mau menjelaskan 3 yang paling penting di bagian kulit ini. Yang pertama, 3 lapisan utama kulit, yaitu epidermis, lapisan luar. Jadi yang paling luar ini namanya epidermis ya. Ini tuh kulit yang bisa kita lihat dan fungsinya untuk melindungi tubuh dari kuman, air, dan sinar matahari. Nah, kemudian yang di tengah ini namanya dermis. Dermis ini lapisan tengah, bagian yang sibuk. Jadi di dalamnya ini ada kelenjar, keringat, saraf, dan akar rambutnya. Kemudian yang paling dalam yaitu hipodermis. Ini tuh isinya kebanyakan adalah lemak. Jadi kalau anak-anak itu tangannya tebal, itu kan pasti banyak lemaknya gitu ya. Nah, fungsinya itu untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat dan sebagai bantalan pelindung tulang dan otot kalau kita benturan. Jadi, kalau ada lemaknya itu kalau kita benturan tidak terlalu terasa. Nah, di sini tadi kan kita sudah menjelaskan penjelasan dan fungsinya. Sekarang Ibu mau menjelaskan cara merawat panca indera. Yang pertama, di sini ada mata, yaitu indera penglihat. Jangan membaca di tempat gelap atau sambil tiduran. Jadi membacanya itu di tempat yang terang gitu ya. Kemudian yang kedua, istirahatkan mata setelah melihat layar HP atau laptop. Jadi kalau kalian anak-anak kan main game. Nah, pasti itu kan nanti kalau kita keseringan main game itu kan matanya bisa sakit gitu ya. Jadi istirahat 20 menit. Kemudian
jangan lama-lama lah. Kemudian ada makan sayuran, yaitu berwarna oranye seperti wortel yang kaya vitamin A. Dan yang kedua ada telinga, yaitu indera pendengar. Jangan mendengarkan musik terlalu keras, terutama saat memakai handset atau earphone ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan benda keras atau benda tajam seperti lidi atau cotton bud yang terlalu dalam. Kemudian segera tutup telinganya jika mendengar suara ledakan yang sangat keras. Dan yang ketiga ada hidung, yaitu indera pembau. Nah, itu jangan sering mencabuti rambut hidung ya anak-anak, karena itu tuh untuk penyaring debu. Kemudian yang kedua, gunakan masker jika berada di tempat yang penuh debu atau asap. Dan yang ketiga, bersihkan hidung dengan sapu tangan atau air bersih saat mandi. Kemudian yang keempat, ada lidah, indera pengecap. Hindari makan atau minum yang terlalu panas atau terlalu dingin karena bisa merusak papila atau bintil-bintil yang saraf tadi. Jadi kalau makan makanan seperti kita minum kopi, kalau masih panas itu biar seduh dulu ya, karena nanti bisa merusak papilanya. Kemudian sikat lidah dengan pembersih khusus atau sikat gigi saat membersihkan mulut. Jadi bukan giginya aja, tapi lidahnya juga disikat. Kemudian kurangi makanan yang terlalu pedas karena bisa membuat lidah mati rasa sementara. Dan yang terakhir ada 5. Kulit indera peraba, yaitu mandi minimal 2 kali sehari agar kuman dan keringatnya hilang. Kemudian gunakan sunscreen atau jaket saat di bawah sinar matahari yang terik, jadi biar tidak gosong. Kemudian yang terakhir, minum air putih yang cukup agar kulit ini tidak kering. Nah, di sini Ibu mau menyanyi bersama panca indera. Tadi kan kita sudah menjelaskan fungsi, terus penjelasannya, kemudian sudah menjelaskan cara merawat panca indera, dan di sini biar kalian itu lebih ngerti lagi panca indera, kita akan menyanyi bersama. Oke? Udah tahu lagunya? Oh, belum tahu. Oke. Di sini Ibu contohkan ya. Aku punya panca indera, semua ada 5, sangat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Udah tahu? Sudah. Oke, coba kita nyanyikan. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, Semua ada 5, sangat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata, hidung, telinga untuk mendengar, lidah, kulit, semua ciptaan Tuhan. Oke, pintar sekali. Nah, karena kita sudah bernyanyi juga, di sini Ibu mau kasih kalian tugas soal agar kalian itu lebih paham lagi panca indera. Oke? Oke, Ibu mau bagikan ya. Dikerjakan sebentar, Ibu kasih arahan dulu. Nah, di sini kan ada 4 lembar. Ada 4 lembar ya, nanti dikerjakan semuanya ya. Jadi jangan 1 lembar aja. Terus nanti kalau ada yang nggak tahu, tanya Ibu, oke? Sebentar. Ibu bagikan. Oh iya, nanti dipresentasikan ya, biar teman-teman yang lain tuh tahu kerja kalian tuh kayak gimana. Sebentar. Ibu mau jelaskan lagi, oke? Ini nanti tinggal
ditarik aja. Kemudian yang lembar kedua itu bisa dilihat lembar kedua. Nah, itu nanti diisi fungsi dan cara merawatnya ya. Kemudian yang lembar ketiga yaitu proses melihatnya ya. Jadi nanti ditulis nama bagian matanya ini apa dan proses melihatnya apa. Kemudian yang ketiga ini ditulis bagian-bagian telinganya yang sudah terdiri di bawah ini, oke? Ibu, ini apa ini? Mana? Oh, ini itu pantulan. Cahaya itu kan masuk ke sini. Jadi ini tuh kayak ada garis gitu. Ini cahaya masuk ke sini. Namanya retina. Oh iya. Untuk memantulkan cahaya yang masuk. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang nggak masuk siapa? Brian ya? Iya. Bentar Ibu catat dulu ya. Brian. Awas. Jangan jatuh. Oke. Tadi udah sarapan kan? Sudah, Ibu. Oke. Pinter-pinter deh. Sulit apa enggak soalnya? Tidak, Ibu. Easy. Ibu mau tanya. Apa, Dek? Ini tadi fungsinya kulit untuk apa? Untuk apa? Untuk merasakan? Merasakan sesuatu. Iya. Apakah ada yang udah selesai? Saya sudah. Oh, udah. Oke, udah semua ya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kan itu tadi ada 4 lembar. Nah, Ibu mau siapa yang mau maju ke depan 4 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Saya. Oke, maju ya kalian berempat. Sini. Nah, nanti perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Oke, terus Ibu mau tanya nanti kamu mau presentasi yang halaman berapa? Oke, perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Dania Sari. Saya akan mempresentasikan lembar yang bagian ketiga. Oke, silakan dipresentasikan Zaskia. Jadi, ini adalah bagian tentang proses melihat. Yang pertama, cahaya memantulkan benda menuju mata ini. Benda ini harus dipantulkan ke mata, lalu diterima oleh kornea, yaitu ini. Lalu setelah itu lensa mata ini memfokuskan cahaya ini ke matanya. Lalu setelah itu retina menangkap bayangan benda. Lalu yang keempat, saraf mata ini untuk mengirim pesan ke otak. Lalu yang terakhir otak ini memberitahu benda yang sedang kita lihat. Pintar banget. Tepuk tangan dong temennya. Kemudian yang kedua, geser sini ya. Yang kedua namanya siapa? Saya Sabina Muhamida. Ibu ingin Presentasikan. mempresentasikan lembar kedua. Lembar kedua, Jadi oke. di sini ada terkait nama-nama panca indera, terus menyebutkan fungsi dan cara merawatnya. Yang pertama ini ada lidah yang fungsinya untuk mengecap semua rasa yang masuk ke mulut. Benar. Cara merawatnya yaitu dengan tidak makan makanan atau minum minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin. Yang kedua ada panca indera telinga.
Dia berfungsi mendengarkan segala bunyi yang ada di sekitar kita. Cara merawatnya adalah dengan tidak mengorek telinga, pakai benda-benda yang tajam masuk ke telinga kita. Kemudian yang ketiga ada panca indera hidung, gunanya untuk mencium aroma atau bau. Dengan cara merawatnya adalah tidak mencabut bulu hidung di hidung kita. Kemudian ada panca indera mata yang gunanya itu untuk melihat. Cara merawatnya adalah dengan tidak main game terus-menerus. Benar. Yang terakhir ada panca indera kulit. Ini gunanya untuk meraba atau merasakan. Ini cara merawatnya adalah dengan memakai sunscreen dan tidak memakai merkuri. Benar sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Dan yang ketiga, namanya siapa? Namanya Salsabila, Ibu. Oke. Dipanggilnya Bila. Bila. Mau presentasi halaman keberapa? Halaman pertama Oke. yaitu fungsi panca indera manusia. Jadi dicocokkan. Nah, yang pertama ini ada telinga, fungsinya untuk mendengar suara. Benar. Yang kedua ada lidah, fungsinya untuk merasakan rasa makanan. Kemudian yang ketiga ada hidung untuk mencium bau. Yang keempat ada mata untuk melihat warna dan bentuk. Yang kelima ada kulit untuk merasakan sentuhan. Benar sekali. Tepuk tangan. Oke, geser. Dan yang terakhir namanya siapa? Nama saya Desinta, Ibu, dipanggilnya Desin. Oh, Desin. Mau presentasi halaman terakhir ya? Di halaman terakhir ini disediakan bagian telinga, kemudian menuliskan nama-nama bagian telinga. Jadi di sebelah sini ada daun telinga, terus di sebelah sini ada tulang martil, terus di sebelah sini ini gambarnya kayak bentuk siput, jadi ini namanya rumah siput. Kemudian yang terakhir di sini ada saraf pendengaran. Di sini ini lubang telinga atau saluran telinga. Terus di sini ada gendang telinga. Kemudian ini ada saluran semiskuler yang ini, dan yang terakhir merah ini namanya saluran eustachius. Oke. Teman-teman kalian udah presentasi ke depan, beri aplaus untuk teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Silakan kembali ya. Oh ya, itu pekerjaannya bisa dibawa pulang ya. Nah, di sini selanjutnya yaitu Ibu mau menyimpulkan materi pembelajaran panca indera pada pagi hari ini, yaitu kita itu kan memiliki 5 panca indera dengan fungsi dan cara kerjanya yang berbeda-beda. Semuanya bekerja sama agar kita itu bisa mengenal dunia dengan baik, dan kita itu harus menjaga panca indera ini agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Ibu mau tes lagi, 5 panca indera tadi apa aja? Mata, hidung, telinga, dan kulit. Oke, pinter. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu pada materi pada pagi hari ini. Nah, kalian harus rawat panca inderanya mulai hari ini agar tetap bisa digunakan dengan baik di setiap harinya. Oke? Nah, Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.